Itulah yang dimaksud bahayai. Mulai Quran diceritakan belum ada ilmu seperti di Wahidiyah. Di samping Wahidiyah itu petunjuk ilmu ketauhidan, di samping ajaran Wahidiyah itu sebagai petunjuk ilmu ketauhidan, juga daripada pengeterapan atau ijawantah daripada syahadat yang pertama dan kedua. Semenjak Quran diceritakan, bagaimana kita melakukan syahadat di dalam sholat? Maaf, hadirin hadirat. Syahadat di dalam mendirikan sholat, pengertiannya tidak sama dengan syahadat di dalam masuk Islam. Tidak sama. Syahadat di dalam sholat harus kita dirikan sebagai layaknya kita mendirikan sholat. Harus kita jiwatakan, kita manifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin? Bagaimana cara menjiwatakan syahadat yang pertama? Itu pun sudah perjanjian kita kepada Allah dalam roh. Sebelum nyawa ditiupkan ke dalam sekuat dari yang hina, yang menghasilkan tiga piagam. Kan gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang kami sembah. Aku bersaksi, aku melihat, aku ndeleng. Ora enek Tuhan yang patut disembah kejaba Allah. Kalau itu dalam sholat harus kita ijawantahkan. Kita buktikan dalam setiap munggah medhuk nafas. Nah itu bagaimana kuncinya? Lillah. Dalam setiap gerak-gerik kita yang tidak maksiat kita niati lillah. Itu sudah merupakan daripada manifestasi daripada pengeserapan syahadat dalam sholat. Kalau syahadat dalam masalah Islam itu hanya syarat. Syarat sahnya kita sebagai umat Islam setelah kita belum Islam atau mu'alaf berbeda dengan syahadat dalam sholat. Maka itu kata-kata dirikanlah sholat. Saya belum pernah mendengar kata-kata lakukan sholat. Di mana-mana tempat, bahkan di penjuru manapun, dirikanlah sholat. Karena di dalam sholat itu kita harus mengeserapkan, mengejawatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai layaknya kita manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana manifestasi daripada syahadat yang kedua, wasyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan segala kasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat Rasul sebagai pengeterapan yukti syariat. Dan Rasul sebagai rasa terima kasih kita, syukur kita kepada beliau Rasulullah karena beliau sudah menunjukkan kebenaran kepada kita. Kalau kita tidak Rasul, maka kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Atau bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, bukanlah golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Dikatakan, belumlah orang bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Apalagi beliau kekasih Allah, penyelamat kita semuanya.